Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menyajikan pembahasan tentang sumber atau dalil hukum syar'i bagian pertama, yaitu tentang Al-Quran. Pertama, saya sampaikan dulu pengertian sumber atau dalil hukum. Jadi sumber hukum Islam atau dalam bahasa Arabnya mashadirut tasyri' al-islami adalah tempat ditemukannya hukum Islam. Nah, sumber hukum Islam itu yaitu Al-Quran dan Sunnah atau hadis Rasulullah. Nah, Al-Quran dan Sunnah disebut pula sebagai dalil atau petunjuk utama terhadap hukum Islam. Nah, selain Al-Quran dan Sunnah, terdapat pula dalil-dalil pendukung yang disebut juga dengan istilah metode istimbat hukum atau metode penggalian hukum Islam, yaitu ijma atau konsensus, qiyas atau analogi, istihsan, kemudian maslahah mursalah, saddud dzari'ah, uruf, istishab, fatwa sahabat, syar'u man qablana, itu syariat sebelum syariat Islam. Berikutnya kita masuk pada pembahasan tentang Al-Quran. Nah, Al-Quran ini secara bahasa artinya bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang membacanya bernilai ibadah. Jadi, firman Allah itu khusus yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jika kalau diturunkan kepada Nabi yang lain tidak disebut Al-Quran. Dan diturunkannya melalui malaikat Jibril. Karena yang tidak melalui malaikat Jibril, yang langsung seperti pada saat peristiwa Isra Mi'raj, itu disebut dengan hadis qudsi. Kemudian Al-Quran itu membacanya bernilai ibadah. Jadi membaca Al-Quran, paham atau tidak paham itu bernilai ibadah. Ini keistimewaan Al-Quran dibandingkan bacaan-bacaan yang lain, di mana satu huruf itu bernilai 10 kebaikan. Nah, Al-Quran itu sendiri terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Itu kalau tanpa menghitung jumlah basmalah di awal surat selain surat Al-Fatihah. Atau 6.348 ayat termasuk semua basmalah di awal surat. Jadi jumlah ayat Al-Quran itu bukan 6.666 sebagaimana yang populer, gitu ya. Nah, kalau ingin membuktikan silakan Anda hitung ya melalui Excel. Itu adalah penghitungan melalui Excel. Ataupun dihitung secara manual juga udah pernah. Ajaran pokok dalam Al-Quran itu merupakan ajaran pokok Islam itu sendiri, yaitu ajaran yang berkenaan dengan akidah, yang berkenaan dengan akhlak, dan ajaran yang berkenaan dengan hukum amaliyah. Nah, ajaran yang berkenaan dengan akidah itu yaitu menyangkut hal-hal yang wajib diyakini kebenarannya oleh orang mukallaf, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasulnya, dan juga kepada hari akhir. Sedangkan iman terhadap qada dan qadar itu secara tegas dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian ajaran yang berkenaan dengan akhlak yaitu menyangkut sifat-sifat terpuji yang harus dimiliki oleh orang mukallaf dan sifat-sifat tercela yang harus dihindarinya. Sedangkan ajaran yang berkaitan dengan hukum amaliyah yaitu ketentuan yang mengatur
mengatur perbuatan orang mukallaf. Ajaran-ajaran inilah yang kemudian melahirkan ilmu fikih. Kehujjahan Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum. Karena Al-Quran itu adalah firman Allah. Sedangkan hukum itu sendiri adalah ketentuan Allah yang mengatur perbuatan orang mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan, pemberian pilihan, atau berupa penetapan. Nah, ketentuan Allah di mana kita dapatkan, yaitu di dalam firman Allah, dalam hal ini dalam Al-Quran. Nah, bukti bahwa Al-Quran berasal dari Allah itu adalah manusia tak mampu membuat semisal Al-Quran. Jangankan semisal Al-Quran, membuat satu surah pun tidak ada manusia yang mampu membuatnya semisal Al-Quran. Dan ini tantangan Allah hingga hari kiamat. Tidak akan ada orang yang mampu membuat semisal Al-Quran. Nah, kehujjahan Al-Quran itu juga dinyatakan di dalam Al-Quran itu sendiri, yaitu ya ayyuhalladzina amanu Allah, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah. Nah, mentaati kepada Allah itu dengan menjalankan hukum-hukum yang terdapat di dalam firman Allah, yaitu di dalam Al-Quranul Karim. Dalalatul Quran, petunjuk Al-Quran terhadap makna. Dilihat dari segi pasti tidaknya dalalah Al-Quran atau penunjukan lafal Al-Quran terhadap maknanya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya qat'iyud dalalah. Jadi ada ayat Al-Quran yang menunjuk secara pasti terhadap maknanya dan tidak bisa diberi makna lain. Seperti ayat yang berbunyi Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki maka deralah, cambuklah masing-masing mereka sebanyak 100 kali. Nah, kata mi'atun 100 itu maknanya sangat jelas ya. Namanya 100 kali itu ya setelah 99 ditambah 1 kali jadi 100 dan tidak boleh ditambah lagi. Ada juga yang namanya dhanniyud dalalah. Jadi penunjukan lafal Al-Quran terhadap maknanya itu dhanni, tidak pasti. Memungkinkan untuk diinterpretasikan lebih dari satu. Misalnya ayat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan wanita-wanita yang ditalak itu hendaknya menahan diri mereka, maksudnya menjalani masa iddah thalathata quru selama 3 quru. Kata quru di sini memiliki arti dua, yaitu haid dan suci. Sehingga yang dimaksud oleh ayat ini, apakah 3 kali haid atau 3 kali suci, ini maknanya tidak pasti. Sehingga timbul perbedaan pendapat. Ya, kalau dalam mazhab Hanafi, 3 quru itu dimaknai 3 kali haid. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, yang diikuti mayoritas umat Islam di Indonesia, 3 quru itu dimaknai dengan 3 kali suci. Nah, ayat-ayat Al-Quran yang dhanniyud dalalah inilah yang menjadi dalil Quran yang banyak ditafsirkan secara berbeda oleh para ulama. Jadi kalau ada perbedaan pendapat menyangkut dhanniyud dalalah itu
adalah sesuatu yang biasa. Karena memang ayatnya sendiri tidak menunjuk secara pasti. Demikian akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.